Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah yang akan diselenggarakan oleh calon guru penggerak kita. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu kata-kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Siswanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina yadahil fala mudilla yadullah hadiyallah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 09 Kepahyang, yang kami hormati Guru Penggerak Angkatan 6, selawat beriring salam kita kirimkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita sering mengucapkan selawat, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami di sini sekedar mewakili dari kepala sekolah, karena tadi kepala sekolah ada keperluan ke dinas, ke kantor dinas, urusan kedinasan, jadi kami ditunjuk sebagai mewakili. Jadi kami izin dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang berada di ruangan pada hari ini. Adapun kegiatan kita pada hari ini, namun kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak, karena di salah satu SD 09 Kepahyang ini telah mengikuti guru penggerak angkatan 6, namun angkatan ke-8 juga ada yang ikuti nanti seleksinya, seleksi tertulis, seleksi wawancara. Mudah-mudahan mereka yang ikuti nanti berhasil dan merdeka mengajar. Jadi di situ nanti kita sama-sama belajar, kaitannya juga dengan mengajar dan guru belajar. Jadi itu kegiatannya. Kita berarti kegiatan positif pada pagi hari ini. Jadi nanti juga untuk hal yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita diskusikan, kita sama-sama diskusikan pada pagi di sekolah ini. Nah ya, mungkin itu aja yang kami tambahkan atau kami sampaikan kaitan kegiatan hari ini. Jadi untuk besok tetap kita melaksanakan kegiatan. Setelah itu nanti baru kita bicarakan hal-hal yang positif yang lainnya. Mungkin itu aja yang kami dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Siswanto yang sudah memberi masukan dan saran dan sudah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Kepada Ibu Aleha Miranti, SPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para guru hebat di SD Negeri 09 Kayak. Kami mohon izin karena kebetulan saya salah satu calon guru penggerak angkatan 6 yang mewakili SD Negeri 09 Kayak untuk angkatan 6 di Kabupaten Payang ini. Baiklah, mungkin hari ini kami akan menyampaikan materi atau pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini bisa dilakukan di kelas ataupun lingkungan sekolah. Baiklah, selamat datang para guru hebat. Kita sama-sama berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita di SD Negeri 09 Payang. Sebelumnya, kegiatan hari ini adalah yang pertama, tujuannya itu supaya kita dapat menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan SD Negeri 09 Payang. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan budaya positif ini di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah di SD Negeri 09 Payang. Sebelumnya tadi sudah ada kertas, boleh dilihat dulu di sini. Nanti silakan tuliskan jawabannya di kertas ini, nanti diangkat. Yang pertama, bayangkan Anda seorang supir, ya, Anda menyetir bus berwarna biru, ya. Tadi ini di biru, kita lihat biru, ya, di merah, ya. Di pemberhentian pertama, ini naik penumpang 10 orang. Di jalan bertemu persimpangan dan mengambil ke kiri, jadi busnya mengarah ke kiri. Ya. Selanjutnya di pemberhentian kedua turun nih, penumpangnya 7 orang. Kemudian di pemberhentian ketiga naik 10 orang. Kemudian silakan tuliskan jawaban Bapak untuk 2 pertanyaan ini. Berapa umur tersebut dan memakai baju warna apa supir tersebut? Ya, silakan. Di kertas nomor ya. Oke, sekali lagi ya. Bayangkan Anda seorang supir. Anda menyetir bus berwarna merah, ya. Busnya warna merah. Di pemberhentian pertama naik penumpang 10 orang. Ya, silakan ditulis di kertas. Jawabannya di kertas. Ya, di jalan bertemu persimpangan dan mengambil ke kiri. Di persimpangan kedua, ya, di pemberhentian kedua turun penumpang 7 orang. Kemudian di pemberhentian ketiga naik lagi di penumpang 10 orang. Berapa umur supir tersebut dan memakai baju warna apa supir tersebut? Ditulis dulu di sini. Kita kasih 5 detik. Ya, bayangkan ditulis jawabannya. Ditulis, ya, ditulis di kertas, ya. Ditulis di kertas. Kita biar enak suasananya, ya. Boleh, ya? Bayangkan. Ya. 10 detik. 1, 2, silakan dituliskan di kertas. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh diangkat yang sudah menjawab. Baju bangsa hitam putih 28 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 17 tahun atau 60. 20 tahun umurnya, 30 biru, 25 baju hitam putih, 22 baju hitam putih, 58 41 tahun baju batik, oke? Hanya 27 tahun, 33 tahun hitam putih, 20 tahun baju biru, 33 tahun batik, 30 tahun hitam putih, tapi jadi 36 tahun. Ada yang bisa jelaskan, silakan angkat tangan. Ada yang bisa jelaskan? Oke, baik. Menjelaskan
Karena menurut saya sebelum menjawab kita harus memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Bayangkan Anda seorang supir, jadi kita harus membayangkan diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Oke. Sebelum kita menjawab memang harus paham dulu soalnya ya, instruksinya. Artinya kata kuncinya ada di atas sebenarnya. Bayangkan Anda seorang supir, kita seorang supir. Ya kan? Kita yang mengendarai bus. Ya. Yang pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya kecohan saja. Ya bagaimana kita bisa fokus akan ditanyakan berapa umur supir tersebut. Artinya berapa umur kita? Karena kita di sana adalah supir. Pakai baju apa kita? Kita kira saja baju PBB. Tapi ada yang kemudian biru ya. Tadi ada jawab motivasi. Ada yang jawab belum 8 tahun. Iya. Mungkin terkecoh ada 10 penumpang yang naik, ada yang turun, ada yang naik lagi. Jadi tambah-tambah di situ. Padahal ya kita membayar dari pertama. Oke. Ini untuk biar saya suasana ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik, boleh ditulis kembali. Ada 3 pertanyaan. Silakan ditulis di sana. Setuju atau tidak setuju? Cukup setuju atau tidak setuju saja atas 3 pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh dijawab dulu. Iya, setuju. Atau tidak setuju ya? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan dijawab, setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Di sini motivasi anak untuk belajar. Setuju atau tidak setuju? Boleh diangkat dulu. Yang pertama, ada yang jawab setuju, berapa orang boleh? Setuju atau semuanya setuju? Setuju. Ada yang jawab tidak setuju untuk nomor 1? Tidak setuju. Sebelumnya kami minta dulu pendapat yang setuju. Ada yang setuju, ada yang memberikan pendapatnya kenapa hukuman ini setuju bila diterapkan untuk disiplinkan anak. Ada yang ingin memberi tanggapan untuk pernyataan nomor 1? Yang setuju. Yang setuju. Yang setuju tadi iya kenapa? Iya. Oke, mana? Oke. Ya, kalau menurut saya pernyataan yang nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya setuju karena memang berdasarkan pengalaman mengajar selama ini. Jadi setiap ada anak yang melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah, terus kita kasih hukuman, hukumannya yang mendidik ya, bukan yang menggunakan fisik atau kekerasan. Untuk kedepannya anak-anak itu akan lebih disiplin lagi, jadi tidak mengulangi lagi. Baik, Mbak Bina itu untuk yang setuju ya. Tadi ada yang tidak setuju nih, yaitu Pak Rahmat. Silakan. Tidak apa-apa. Benar. Ya, di sini saya ingin mencoba menjawab. Alasan saya dengan pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya menjawab tidak setuju karena mungkin jawabannya kalau anak diberi hukuman itu kalau kita lihat dari segi mata pandangan kita, mereka akan dapat disiplin. Tetapi di sisi lain mereka akan, kalau sering diberi hukuman, otomatis mereka akan tertekan atau lain sebagainya. Maka dari itu, kalau pertanyaan dari nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Tapi dengan saya melihat pertanyaan yang nomor 2, itu lebih diperinci lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik ya, jadi dari beberapa guru yang mengikuti kegiatan hari ini, ada 1 orang yang jawab tidak setuju bahwa hukuman dapat didisiplinkan anak. Baiklah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Tadi kebetulan sudah disampaikan juga dengan Pak Siswanto ya pada kata sambutan bahwa hukuman ini
seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini semuanya ada yang jawab setuju atau ada yang jawab tidak setuju? Sama setuju. Oke, semua setuju. Boleh dikasih pendapat yang ke depan pemberian hukuman yang positif ini dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang mau pendapat? Silakan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Kurniati, guru kelas 1, menambahkan sedikit pemberian hukuman dapat hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, terutama anak kelas 1 ya, karena sambil mengajari dia membaca dengan memberikan hukuman yang sifatnya tidak fisik. Misalnya dia dia mengganggu temannya saat belajar, dia sudah selesai tugasnya. Nah, ini dapat kita beri hukuman dengan cara membaca dari buku pelajaran yang ada, ya. Kemudian apakah dia sudah membacanya baik atau belum? Misalnya dapat kita lihat dengan cara mengeja dulu. Kalau dengan mengeja dia sudah lancar, dengan cara membaca lancar. Nah, setidak-tidaknya dia akan terpikir bahwa ya melakukan tindakan tidak baik atau merugikan orang lain itu pasti ada sanksi. Tinggal kita sebagai guru memberikan sanksi yang bagaimana, fisik atau yang non fisik. Kalau fisik tidak boleh kan, benar dengan cara membaca tadi. Kemudian membersihkan halaman atau lingkungan kelas. Di mana kelas 1 terkadang masih ada beberapa anak yang membuang sampah sembarangan di kelas. Ya, apalagi kalau dia anak yang cenderung cepat selesai duluan dengan nilai 100 ya, dia kalau tidak diberi tugas tambahan, dia pasti akan mengganggu temannya. Ya. Nah, dengan kegiatan hukuman seperti ini menurut kami memang sangat baik sekali. Terus saya menambahkan tadi dari yang nomor 1, sedapat mungkin diharapkan siswa tidak, tidak ya, karena tadi ada kata Pak Rahmat ya, anak-anak sering mendapat hukuman. Jadi diusahakan untuk anak tidak melakukan kesalahan sehingga tidak mendapatkan sering hukuman. Karena hukuman tadi kalau kata sering tidak baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Eli. Selanjutnya langsung yang ketiga, pertanyaan tematik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Di sini ada yang jawab setuju atau ada yang tidak setuju? Setuju semua. Boleh silakan bisa memberikan pendapat. Ibu Rian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul jawab. Baiklah, saya akan memberikan pendapat mengenai memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak ya. Dengan hukuman saja biasanya anak bisa berubah. Ya, sebagian asalkan hukumannya hukuman yang positif, bukan hukuman yang menjatuhkan anak ataupun yang membuat anak menjadi down. Apalagi dengan penghargaan juga bisa meningkatkan motivasi anak. Artinya ketika ada beberapa anak yang diberi penghargaan, anak-anak yang lain pasti merasa, oh berarti kalau saya bisa seperti itu, saya juga akan diberikan hal yang sama. Jadi mereka bisa meningkatkan motivasi diri untuk menjadi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Rian. Jadi sudah ada 4 orang yang memberikan pendapat atas pertanyaan pemantik di depan. Nanti akan kita bahas pertanyaan pemantik ini melalui materi-materi yang ada di selanjutnya. Baiklah, di sini budaya positifnya, jadi suasana positif sangat mendukung pada belakangnya ya, mendukung menciptakan pembelajaran yang kondusif. Artinya kalau budaya positif ini diterapkan baik di lingkungan sekolah, baik dengan guru ataupun dengan murid, di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah, artinya suasana pembelajaran yang akan kita jalankan itu lebih optimal. Kemudian karena dengan suasana positif ini, murid dan guru menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Artinya murid itu tidak tertekan, artinya misalkan takut murid itu dengan kita masuk
Jadi dia sudah ada saya takut dimarahin nanti. Pokoknya saya tidak mau datang terlambat gitu. Jadi kalau dia belum berbudaya, kalau kita belum menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Nah, di sini bisa ya, tapi suatu kebutuhan suasana positif juga dapat membantu mengerahkan moral positif bagi murid. Kemudian sehingga karakter murid itu tidak hanya terbentuk dari akademik saja. Jadi bisa terbentuk dari intelektualnya, bisa terbentuk dari sikap lakunya atau keterampilannya. Jadi di dalam kita di sekolah ini jangan kita hanya memandang anak itu pintar aja, tapi kita tidak memandang lakunya. Ada anak pintar, tetapi mungkin salah satunya agak kurang. Nah, jadi harus diimbangi. Artinya kalau bisa tingkah laku dulu yang kita bentuk anak itu, mudah-mudahan nanti akademiknya ataupun keterampilan geraknya mengikuti. Itu untuk yang sini. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai, yaitu keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, karena sesuai dengan sekarang ini semboyannya Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu adalah among. Among menuntut, bukan menuntut. Kalau menuntut itu lebih pada laku. Kalau menuntut, kamu harus seperti ini. Nah, tapi kalau kita menuntut, kita mengarahkan. Jadi anak ini kemana? Minat bakatnya kemana? Potensi mana? Jadi guru itu menggali potensinya. Jadi misalkan kita tidak tahu anak itu punya kemampuan ini. Mungkin di sisi lain dia kurang ini, tapi dia ada kemampuan itu. Tapi kalau kita sebagai guru tidak menggali, kita tidak tahu potensi yang dimiliki anak tersebut. Nah ini, kemudian di sini dia dapat berkembang jadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya jangan ada guru anak itu baru dia disiplin. Jadi sudah yang pertama dari dalam dirinya harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi bisa menanamkan budaya yang positif di dalam diri anak masing-masing. Kemudian di sini ada paradigma perubahan. Kita kembali lagi, Bapak Ibu guru hebat, kita akan bermain peran. Ada satu orang yang menjadi A, tugas A, ada satu orang yang menjadi tugas B. Jadi satu orang siapa di sini yang bisa membantu untuk menjadi tugas A? Ada yang bisa membantu? Ibu Tia. Oke, Ibu Tia. Ibu Tia menjadi tugas A. Ya, jadi di sini nanti Ibu Tia silakan mengepakkan salah satu tangan kita. Coba ambil dulu barang berharga di sekitar situ, disimpan di dalam kepalan tangan. Boleh apa saja? Ya, disimpan dalam kepalan tangan kita. Jadi kita Bu Tia ya perlu menjaga barang tersebut sekuat tenaga. Ya, karena barang itu begitu penting untuk kehidupan kita, kehidupan Ibu Tia. Kemudian ada nih satu orang lagi yang bertugas menjadi tugas B. Ada yang enggak ya? Ibu Siska. Oke, Ibu Siska. Ini tugasnya menjadi tugas B, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Ibu Tia. Ya, boleh Ibu Siska silakan, boleh membujuk, mau menghadik, mau mengintimidasi, mau memarahi, mau menggoda, mau mengkritik, bahkan menawari uang silakan. Agar Ibu Tia bersedia membuka kepala tangannya. Bisa kita coba. Silakan. Ibu Tia silakan dibuka tangannya, silakan simpan salah satu benda yang dianggap berharga. Kita coba menunjukkan. Cincin itu mana? Iya. Berharga itu. Berusaha mencoba untuk membuka kepala tangan Ibu Tia, biar Ibu Tia mau membuka kepala tangannya. Silakan, boleh. Mau dimarahi Ibu Tia silakan, mau dirayu boleh, mau jika ada agar dia bisa mau membuka silakan. Kita coba selama 15 menit. Kita coba sebentar. Paling nanti beberapa detik. 3 menit. Silakan, kita hitungan detik. Kita coba 30 detik. Alright. Silakan, bebas. Silakan. Silakan Ibu Siska. Di depan ya, di mana Ibu Tia? Di depan. Boleh. Silakan ini Ibu Siska, silakan bebas. Mau merayu, mau memarahi, mau disotong ini, silakan. Silakan Ibu Tia dikepalkan tangannya. Sini. Silakan Ibu Siska usaha coba
semaksimal mungkin supaya dia mau Dilan ya. buka tangannya. Dilan. Oke, kita coba 30 detik ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Kalau Tiara jasuh dirayu kau lagi. Ayo, silakan Bapak Ibu. Ya jangan dikasih tahu dulu. Jangan dikasih tahu. Kalau ibu dia baru buka baru kita tahu apa yang dipegang dia. Siska tuh menganggap masa depan. Untuk ibu dia yang cantik, tolong buka dong kepalanya. Kalau nggak mau dibuka, Kok selalu Doraemon? selalu ibu akan aku ambil. Ini kalau dia ambil jadi lewat. Buat pengancaman itu. Udah boleh ngancam? Boleh bebas silakan. Sampai dia mau buka. Kita 30 detik ya sampai jarum panjang ke. Nah, itu kita coba jarum panjang kembali di Pas bawah. jam 12. Ayo Latia. Ayo Latia. Bukan besi kamu. Iya kita kan besok kita coba konten. Ambil apa yang di depan? Ayo Latia. Belum dah kayak kenal ya. Aduh, misalnya belajar baik. Supaya pun yakin mau membuka. Ayo Latia, buka Latia. Kamu yang gemes itu sih. Ya, Mas. Ayo, boleh 5 detik lagi. Boleh ya. Boleh tambah dikit. Ya. Mana Boleh? banyak? Usaha, ayo. Usaha, semangat Kan ya? usahakan sampai dapat. Ayo Latia, nanti kita beli sebelah ya. Iya. Ayo Latia yang Saya tak cantik. dapat kembali. Buka Latia. Yang cantik sekali. Iya. Cukup? Yang cantik. Iya. Tentu dulu ya. Sepertinya tubuh penelitian ibu dia tidak tergoyangkan maupun dirayu berisoklah maupun dibilang cantik. Kenapa alasan dia tidak mau buka? Boleh dikasih tahu dulu sama kita sama yang dipegang. Ya tutup. Oke. Ini kita coba untuk mencoba kata. Kenapa tidak mau buka kepala tangan ini? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan zaman itu banyak kita tuh jadi kita udah jadi seorang guru. Ini saya mau pegang pena. Kalau pegang pena kita ibu siswanya udah tahu. Jadi simbolnya itu penutup pena. Pena ini itu sangat berharga untuk jadi seorang guru. Dengan itu gambar kayak kita dikasih di kayak digoda anak jabatan atau apa gitu kan, tapi kita tetap teguh jadi seorang guru, seorang pengajar yang bijak, yang baik untuk siswa yang profesional. Jadi kita mau ditawarin apa, jangan boleh. Tidak teguh aja ya. Kalau Siska bagaimana? Saat menjadi di tugas B, perasaannya bagaimana? Kurang artis kan? Kurang memaksa. Kurang merayu. Coba kasih duitnya. Kalau menurut saya memang ternyata apapun usaha kita, kalau memang yang kita yang mau kita ambil itu tidak bisa kita raih, kalau dengan apapun tetap tidak dapat kita ambil. Jadi tidak bisa memaksa apapun itu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tia dan Ibu Siska yang sekarang kali memainkan perannya menjadi tugas A dan tugas B. Di sini artinya dari paradigma perubahan ini bahwasanya saat kita bermain peran, artinya yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Jadi mau kita
terkena bujuk rayu, mau kita tidak teguh pada pendirian itu ada di kita. Jadi kalau memang kita teguh mau seperti apapun, kita tidak akan teguh pendirian kita. Tapi pada saat kita memang mampu dikontrol oleh orang lain, tentu pendirian kita akan terbuka. Jadi tadi kepala tangan terbuka, tapi alhamdulillah dia tetap teguh dengan pendirian ikutnya. Ya. Selanjutnya di sini masuk ke teori kontrol dari Dr. William Glaser, ini psikiater pendidikan. Jadi bahwasanya yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid di sini. Artinya, nah setelah kita bermain peran tadi, kita melihat di sini sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid itu menjadi kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus menjadi seperti ini. Cuma hanya kita bisa mengarahkan. Artinya kan Bapak Ibu ya. Jadi seandainya kalau memang dia mengikuti atau mau dikontrol, itu memang muridnya yang menyetujui bahwa dia menyetujui ingin dikontrol oleh gurunya. Itu untuk yang pertama. Kemudian sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua, bahwasanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini bujukan tadi, nah, juga termasuk salah satu bentuk kontrol atas usaha kita mempengaruhi murid, ya, agar tidak mengulangi suatu perilaku tertentu. Kemudian di sini kemungkinan jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya. Kemudian dan mencoba bisa saja menolak bujukan kita tadi. Kemudian yang ketiga di sini bahwasanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di sini diterangkan bahwa mereka akan berpendapat bahwa mereka itu buruk. Jadi tidak ada kelebihan. Nah di sini untuk yang seperti ini. Kemudian bisa saja misalkan kita menyampaikan dengan pesan yang suara yang halus, tapi kita bermakna negatif. Contohnya, misalkan kita halus tapi mengena di hati atau perasaan murid. Itu bisa juga membuat karakter orang merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bahwasanya di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal tertentu. Nah di sini, ya, jadi apapun yang dapat diterima untuk kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Selanjutnya di sini, nah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini disampaikan oleh Stephen R. Covey, ya, bahwasanya stimulus responnya realita kita, kebutuhan kita itu sama, tapi teori kontrolnya jelas berbeda. Tidak ada semua kebutuhan setiap orang itu sama. Kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Seperti tadi kita bermain yang bus tadi, ataupun kita melihat suatu benda, belum tentu kita mikirnya sama. Seperti ini, kita melihat ini benda, satu fokus tujuan kita di benda, tapi pemikiran kita belum tentu sama. Misalnya ada pikir, oh itu warnanya bukan putih, ada yang pikir, oh itu tempat untuk nyimpan. Jadi berbeda. Jadi tergantung, ya, tergantung setiap memiliki gambaran orang itu berbeda-beda di pikiran masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Artinya semua perilaku itu memiliki tujuan di dalam teori kontrol. Kemudian stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Pada hakikatnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian kita berpandangan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataan teori kontrolnya kita atau Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Dan di sini pemaksaan juga ada pada bujukan yang gagal, tetapi teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tetapi teori kontrol kita berpikir model berpikir kita adalah menang-menang. Masuk ke disiplin positif. Yang pertama,
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Nah, di sini nanti dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, selain itu, disiplin positif ini bisa mengajarkan murid bertanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian nanti bertemulah kita. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi disiplin ini tumbuh dari dalam diri murid itu masing-masing, dari dalam intrinstiknya masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Ini berasal dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang diimpi-impikan setiap anak Indonesia. Jadi sekolah kita memang mendasari pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada IBO Primary Years Program. Kemudian yang ketiga ada 9 gelar karakter. Kemudian yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima ada The 7 Essential Virtues. Dan yang terakhir ada The Virtues Project. Di sini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nanti kita mengharapkan disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Yaitu nilai-nilai kebajikan setiap pelajar Indonesia adalah bertujuan kepada profil pelajar Pancasila ini yang terdiri atas 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini artinya kalau beriman dan bertakwa tadi kita berdoa sebelum sesudah belajar misalnya. Kemudian kalau berkebinekaan global artinya tidak memandang anak ini latar belakangnya dari keluarga yang mampu, anak ini dari keluarga yang tidak mampu, artinya semuanya sama. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Di sini anak-anak ini diharapkan tumbuh nilai-nilai suka bergotong royong. Jadi bekerja sama, bantu saling membantu. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Artinya di sini anak tidak berpatokan terus, artinya dan mendapatkan pengetahuan hanya dari guru. Jadi anak itu bisa mampu sendiri mencari ilmu, bisa dari Google, bisa dari YouTube atau buku bacaan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi kita maunya nanti murid-murid kita ini nanti berdasarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti sini ya, artinya 3 tingkatan ini kita maunya nanti anak-anak didik kita atau murid kita itu berada di level paling tinggi, yaitu jadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Seperti misalnya kalau anak datang ke sekolah bukan karena dia takut, dia tidak mau terlambat karena takut dihukum misal. Artinya atau dia tidak mau datang terlambat karena dipuji nanti sama gurunya, oh bagus Ananda tidak pernah terlambat. Artinya kan dia ada paksaan artinya. Nah, tapi kalau dari dalam diri sendiri, artinya dia mau datang ke sekolah, oh saya mau disiplin, saya tidak mau terlambat. Artinya kan memang muncul motivasi intrinsik dari diri dalam murid itu sendiri. Kemudian di sini ada identitas, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Balik lagi kita dari pertanyaan kemarin tadi. Di sini ada identitas gagal. Hukuman itu merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Tetapi kalau konsekuensi dan restitusi
ini nanti akan menciptakan atau menimbulkan disiplin siswa yang nantinya akan menjadi identitas sukses bagi siswa atau murid-murid kita. Nah, yang pertama artinya hukuman di sini sesuatu itu menyakitkan harus terjadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Nah, tetapi restitusinya akan menjadi pilihan kita. Yang kedua, hukumannya adalah tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Tetapi kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Tetapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada perbedaan di sini antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Dan yang terakhir sini bisa saja untuk hukuman korban mendapatkan keadilan. Tetapi kalau konsekuensi korban bisa saja diabaikan, merasa diabaikan. Tetapi untuk restitusi korban akan mendapatkan gantinya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu identitasnya bahwa beberapa macam hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Di sini Bapak Ibu, kalau hukuman itu dibuatnya oleh guru, tetapi kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak murid. Tetapi kalau restitusi ini anak murid sendiri yang membuat. Ya, kemudian di sini ada menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Kalau hukuman, tetapi kalau konsekuensi di sini membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tetapi restitusi itu menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas kita, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau siswa. Ini disadur dari Diana Gosen pada bukunya tahun 1998 halaman 70 sampai 71 di Restructuring School Discipline. Itu adalah contoh-contoh tindakan. Ini merupakan hukuman atau sanksi Bapak Ibu. Jadi saya minta pendapat Bapak Ibu dari contoh tindakan yang ada di depan ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, kita cek ya, ini adalah sanksi benar. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa Bapak Ibu? Sanksi, baik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini apa Bapak Ibu? Anak diminta push up 15 kali. Apa Bapak Ibu? Ini adalah hukuman ya Bapak Ibu, karena ini adalah aktivitas fisik bentuknya hukuman. Ya, jadi kalau dia berbentuk hukuman, ini kan aktivitas fisik anak. Jadi bergantung dengan fisik. Ini adalah hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini adalah apa Bapak Ibu? Ini adalah hukuman ya. Nah, kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa Bapak Ibu? Ini hukuman atau sanksi? Benar Bapak Ibu? Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah sanksi Bapak Ibu ya. Kenapa berbeda dengan yang push up tadi? Karena ini masuk ke pelajaran PJOK. PJOK tetap berhubungan dengan dia di lapangan. Jadi ini adalah sanksi atau konsekuensi. Karena ini adalah bedanya pada mata pelajaran PJOK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemantik tadi yang ketiga, yang di awal tadi, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini artinya memang kalau untuk jangka pendek mungkin bagus untuk penghargaan itu Bapak Ibu. Jadi memberikan motivasi ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang ini sepertinya akan menjadi momok yang mengerikan untuk murid-murid kita. Kemudian di sini penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Artinya nanti dia merasa saya tidak pernah dapat penghargaan dengan ibu guru atau bapak guru. Kemudian penghargaan
mengurangi ketepatan. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, ya, karena nanti lama-lama ini artinya kalau tidak mendapatkan penghargaan murid itu ibu guru hari ini tidak menjanjikan akan memberikan sesuatu. Bapak ini bersusah payah misalkan menjawab pertanyaan dari bapak ibu. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian nanti penghargaan hukum di sini artinya yang merasa murid lain yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, yang merasa terhukum. Saya tidak pernah dapat penghargaan itu, terus orangnya itu, terus orang yang dapat penghargaan. Nah, nanti maunya kita nih Bapak Ibu. Jadi motivasi dari dalam diri murid itu sendiri, intristiknya. Jadi nanti tanpa adanya penghargaan, ya anak timbul disiplin positifnya. Nah, ini menurut Alfikon, ya, dia mengumumkan tahun 1993, ya, bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Berilah dukungan secara khusus. Bukan kita tidak boleh Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada murid, sah-sah saja. Tetapi seperti ini, beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Artinya beri secara lebih pribadi pada murid itu. Kemudian ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Benar, jangan hanya satu-satu aja. Jadi kita semua murid itu kita beri penghargaan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus fokus pada prosesnya. Nah, selanjutnya ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif ya, pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini bukan restitusi ini bukan pengganti. Jadi restitusi ini adalah bagaimana caranya nanti anak murid ini belajar dari kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu, kuncinya adalah belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, nah kalau penghargaan tadi menghancurkan hubungan, kalau ini memperbaiki hubungan untuk restitusi. Kemudian selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nanti kita tawarkan kepada murid kita, anak-anak atau murid yang ada masalah, kita tawarkan mau tidak melaksanakan restitusi. Jadi kita tawarkan, bukan kita harus seperti ini, bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi ini menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Di sini disarikan dari buku It's All About Me. Ya, di sini Diana Koset kembali yang memberikan ciri-ciri restitusi ini tahun 2008. Di sini ada kita masuk ke prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita awali dulu mungkin dari keyakinan kelas. Di sini adalah warga sekolah atau murid dipersilakan bercurah pendapat tentang perilaku yang perlu disepakati. Kemudian catat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar semua bisa melihat. Nah, di sini artinya dari yang pertama ini bahwa murid-murid itu diberikan kesempatan untuk menuliskan peraturan apa yang ingin mereka terapkan di kelas atau di sekolah. Nah, kemudian suruh murid ini mencatat. Nanti kalau kemarin saya bagikan kertas sticky note itu yang warna-warni itu Bapak Ibu. Jadi satu orang dapatkan satu. Saya mempersilahkan murid menuliskan peraturan apa yang ingin mereka terapkan. Kemudian mereka ingin menjadikan kelas mereka itu kelas yang seperti apa. Nah, selanjutnya susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti menjadi kalimat negatif menjadi positif. Nah,
Nah, di sini artinya kita ganti. Nanti anak akan menuliskan menurut bahasanya sendiri. Nanti mungkin masih ada kalimat-kalimat yang bermakna negatif, kita ganti ke kalimat yang bermakna positif. Kemudian tinjau kembali daftar pertanyaan. Pendapat, pernyataan yang berupa peraturan ditujukan ke nilai kebajikan atau keyakinan. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi kita sama-sama menentukan, bukan kita sendiri guru, tidak. Jadi kita bersama-sama dengan murid-murid kita. Kemudian sebaiknya jangan terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak, cukup 3 atau 7 saja prinsip keyakinan kita apa yang mau kita bentuk. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas ini dibuat, warga kelas dipersilakan meninjau dan menyetujui dengan memberikan tanda tangan. Kita menandatangani sebagai persetujuan bahwa itulah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Baru nanti keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas ini ditempel di dinding. Jadi semua warga kelas atau semua warga sekolah bisa membaca. Sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang kita tuju apa? Dilarang mengganggu orang lain. Artinya di sini kita harus saling menyayangi Bapak Ibu. Itu adalah nilai kebajikan 7. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin Bapak Ibu. Yang nilai kebajikan tadi berdasarkan program pelajaran Pancasila tadi Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini nilai kebajikannya apa? Saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini ke mana nilai kebajikannya? Lebih pada ke kesehatan Bapak Ibu ya. Kemudian bergantian atau giliran. Nah, ini apa ini? Antri, budaya antri. Masuk ke apa ini nilai kebajikannya? Disiplin Bapak Ibu. Dilarang merokok. Ini tadi masuk ke mana Bapak Ibu? Kesehatan. Kemudian gunakan masker. Apa Bapak Ibu? Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Ini masuk apa? Oke ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini kita anggap saja ada tiga kelas. Ini adalah yang setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kemudian yang kedua, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Di sini, ini Bapak Ibu, kita bagi lagi, ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua murid atau semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, sini. Kemudian terakhir, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga sudah menerapkannya kemarin di kelas. Ini adalah contoh cara pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini sudah saya terapkan mungkin di kelasnya Bu Spini 6C dan di 6A kelas Ibu Iwi. Nah, ini adalah jadi anak-anak itu sendiri. Jadi mungkin ada pendapatnya yang mengarahnya ke satu nilai. Misal dia menyebutkan tidak mau dibully. Ada anak yang menulis seperti itu. Ada yang bilang tidak mau nama orang tuanya disebut-sebut. Nah, itu kan masuk kita poin-poin apa di situ? Saling menghormati di situ ada. Nah, jadi anak murid itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau peraturan apa yang mereka ingin buat untuk kelas mereka. Jadi ini adalah contohnya Bapak Ibu. Jadi anak murid itu satu-satu nanti kita bacakan, baru kita ubah di pinggir sini menjadi kalimat yang positif. Contohnya di sana kalau positifnya adalah saling menyayangi, saling menghargai, kemudian berdoa sebelum nanti sudah belajar. Jadi di sana ada. Dan mereka memimpikan nih untuk kelas 6C. Kelas mereka menjadi kelas yang nyaman,
untuk belajar. Nah, ini adalah contoh saya kemarin. Ini bersama anak kelas 6A membuat keyakinan kelas. Jadi mereka sangat senang sekali setelah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini bersama anak kelas 6C. Nah, jadi mereka ditempel dan mereka menyepakatinya. Mereka sangat senang, mudah-mudahan bisa berkomitmen. Mungkin tidak bisa secepat kilat kita merubahnya, butuh proses. Tidak apa-apa, penting ini adalah langkah awal yang saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa menerapkan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini bahwasannya manusia itu butuh makan, butuh rumah, maunya sehat, kan? Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Artinya hubungan kita dan koneksi sosial ini memberi dan menerima kasih sayang. Jadi merasa kita menjadi bagian satu kelompok tertentu itu merasa kita itu merasa diterima, merasa disayangi. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau power. Jadi seseorang itu ingin mereka itu mencapai sesuatu. Jadi pengen kompeten, pengen diakui, pengen dihormati dengan orang lain. Kemudian sini ada kebebasan, freedom. Jadi kebutuhan akan pilihan, kemandirian, mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada kesenangan, fun. Di sini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Lapar, kalau ditanya Ibu Ambar. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar dari ini apa? Kebutuhan apa dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kebutuhan? Ya, bertahan hidup. Jadi dia lapar itu karena dia butuh makan. Jadi dia butuh bertahan hidup. Kemudian ini, Doni jawab alasannya. Dia ngambil bekal temannya tadi kalau dia lapar ini tadi. Ya, karena dia merasa senang. Jadi orang memperhatikannya dengan dia ngambil bekal kawannya, dia diperhatikan. Nah, jadi kemudian gurunya pasti memberitahu orang tuanya untuk Bunda kalau bisa Doni tadi dibawakan bekal. Jadi artinya Doni tadi mendapatkan kebutuhan apa yang dia senangi? Dia kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dengan tadi ibu gurunya menyampaikan, jadi orang tua lebih memperhatikan. Wah, anak saya ini lapar di sekolah, jadi dibawakan bekal. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, apabila dia merasa hebat karena temannya takut, dia ngambil makanan kawannya takut. Nah, jadi di sini dia memenuhi kebutuhannya, ingin berpuasa di sana, kekuasaan yang diingini. Kalau misalkannya Doni dia bosan, misalkan ibunya mau telur, hari ini telur, besok telur lagi, dia bosan dengan bekal ibunya. Nah, itu karena dia pengen bebas, jadi pengen cicipi yang kawannya tadi. Ada kawan tadi bawa sayur ayam hari ini, ada kawan tadi bawa sayur tahu. Jadi dia pengen mencicipi tadi. Nah, jadi dia butuh kebebasan, kebutuhannya ingin kebebasan. Kemudian di sini, nah jadi dia melakukannya karena iseng atau pengen nengok. Misalkan saya ambil ini kawan aku nanti marah. Jadi dia senang, bahagia kalau nengok kawan itu. Nah, jadi nengok mimik wajahnya itu, misalkan dia berekspresi seperti itu, dia senang. Nah, ini kesenangan yang dibutuhkan dengan Doni ini tadi untuk kebutuhannya tadi. Nah, di sini jadi harapannya tadi dia ingin menjadi dunia yang berkualitas. Itu tempat khusus dalam pikirannya, ya, untuk menyimpan gambarannya semua yang diinginkan. Ya, ini bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja terbaik di hidupnya. Nah, ini bisa seperti album foto. Album foto dia tahu nih dunia berkualitas kita. Misalkan guru saya, misalkan meme itu penting bagi saya. Kita lakukan dengan restitusi. Nah, ini kita lakukan Yang baru nggak diklik baru. Ada 3 langkah. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Pertama yang kita tanya itu identitas anak itu. Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan itu dikasih pengetahuan, bukan
kita. Mungkin ada alasannya kenapa dia ribut dengan kita. Kita kembali lagi buka atau cara ngajar kita yang cerita saja yang tidak bervariasi sehingga anak itu bosan. Kita kembali lagi, kita tengok lagi. Kemudian yang terakhir baru nilai yang kita sepakati. Nah tadi kita sudah membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa yang kita sepakati tadi? Nah di sini. Nah ini adalah kata-kata yang bisa kita pakai pada saat kita melakukan segitiga restitusi, baik sama guru ataupun sama siswa atau murid. Nah yang pertama itu kita tanya. Di sini adalah ubah identitas anak tadi. Yang awalnya dia melakukan salah itu identitas gagal, ingin menjadikan orang dengan identitas yang sukses tadi. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Tadi yang sudah saya sampaikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di sana. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik cari siapa yang salah, tapi sama-sama kita mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu dan apakah kamu sedang mencari teman yang baik untuk kamu sendiri. Ini adalah di yang pertama. Kalimat yang bisa kita pakai. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, nah kita akan cara yang paling efektif tadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yang atas 5 kebutuhan dasar tadi yang awal, yang ada bertahan hidup, rasa disayangi, penguasaan, kebebasan, kesenangan tadi. Nah, kita di sini bisa lihat kita dari masalah anak yang dia lakukan tadi itu dia butuh kebutuhan apa. Nah ini contohnya. Padahal kamu bisa menjadi lebih buruk dari ini ya. Jadi artinya misalkan dia ribut, bisa dia lebih dari itu lagi. Nah, itu. Kamu pasti punya alasan. Dia pasti punya alasan. Tadi kita tengok lagi apakah cara kita mengajak kita yang mungkin seperti itu saja dia bosan, jadi dia ribut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah ini adalah yang terakhir. Menanyakan keyakinan. Jika identitas sukses tercapai, maka anak itu mampu memvalidasi tindakan yang salah. Anak juga bisa langsung dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya tadi. Apa yang nilai yang kita bentuk tadi di keyakinan kelas tadi? Dengan sendirinya terbentuk. Nah di sana bisa nih. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Seperti tadi di kelas 6C itu saya tanya sama anak, kamu menginginkan kelas impianmu seperti apa? Nah situ tadi dia sudah bisa. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah dari ini tadi Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke penerapan segitiga restitusi. Ini bersama dengan murid kemarin kita melakukan segitiga restitusi. Berikut adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan Bapak Ibu. Di sini ada kasus satu. Jadi pada saat belajar terlihat dua siswa dia ngobrol main-main di kelas Bapak Ibu. Saya melakukan penawaran restitusi pada mereka berdua dan mereka menyetujui-nya. Jadi kita panggil sini Bapak Ibu. Jadi saya tanyakan bisa dilihat dulu sini Bapak Ibu. Kita menampilkan menstabilkan identitas Bapak Ibu di sini. Pada rangkaian pertama, menstabilkan identitas bahwasanya kita memberitahu kepada murid kita setiap orang itu pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan hanya mereka kita guru pun pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah, mungkin mereka ada tujuan kenapa sampai ribut di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya di
di sini adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita setelah kita buat keyakinan keras atau kesepakatan keras, di sini kita tanyakan kembali apakah masih dengan keyakinan kita kesepakatan keras kita Bapak Ibu. Sini bisa dilihat untuk tangkapnya saya masalah pada kasus 1 dengan penerapan segitiga resolusi. Jadi anak bisa memberikan solusi Bapak Ibu di sini. Kita tanya, dia berusaha ingin minta maaf, kemudian juga ingin maaf pada saya selaku guru, kemudian minta maaf juga pada teman-temannya karena terganggu. Ibu lihat refleksi kita hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dari sesi kita hari ini? Apa yang paradigma baru yang kita dapatkan dari sesi hari ini? Ada yang bisa menuliskan? Silakan Bapak Ibu dituliskan di kertas sekalinya ada. Dari 4 pertanyaan ini silakan dituliskan di kertas yang tadi. Silakan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Jadi apa yang saya dapatkan? Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini apa? Kemudian peran Among seperti apa yang kita terapkan selama ini? Saya mendapat paradigma untuk mengajar itu perlu restitusi, bukan sekedar memberikan reward atau memberi hukuman. Yang baik itu ada restitusi. Terus perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini baper. Terus peran Among seperti apakah yang telah saya terapkan? Menurut saya disiplin, kreatif, dan berpikir kritis seperti kamu. Dan saya akan menjadi Among yang seperti apa? Saya Berarti posisinya apa di atas 5? Oh, saya manajer pasti, manajer. Terus kalau untuk yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apa? Saya akan menjadi Among yang menerapkan restitusi kepada siswa-siswi saya gitu, dan juga kepada teman-teman. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atas kegiatan refleksi kita hari ini? Sudah dituliskan berapa? Ibu Rosta, yang memberikan pendapatnya. Silakan. Dia tuh masih malam biasa. Ayo kameranya. Ayo. Hal baru yang mengubah paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru yang mengubah paradigma saya, pola pikir kita dalam mendidik anak di kelas. Lalu perasaan yang muncul selama mengikuti di sini, senang, bahagia karena malam ini kumpul. Nah, karena mendapatkan ilmu baru, yang pastinya untuk bakal mengubah cara mengajar. Yaitu peran Among seperti apa yang telah saya terapkan. Kalau cara saya mengajar ya seperti mungkin kalau untuk dibilang agak keras ya keras. Kalau untuk lebih ke depan lagi saya akan mencoba menerapkan definisi yang disampaikan tadi. Terus saya akan menjadi kamu yang seperti apa setelah mengikuti di sini, ya, seperti yang bisa membuat anak lebih senang dan menerima saya apa adanya. Menerima saya. Itu yang tadi buatnya Sesi kita pada hari ini, mungkin ini yang bisa materi atau yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun, karena saya tahu di sini saya junior, masih junior, masih
terima kasih banyak Ibu Alika karena dengan ada kegiatan hari ini kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apa saja yang pernah kita lakukan di kelas, ya, dari materi yang disampaikan oleh Ibu Alika tadi. Dari saya pribadi, saya menyadari bahwa yang kita lakukan di kelas itu masih jauh dari sana. Namun kita sudah berusaha. Nah, contohnya, tidak jauh-jauh. Kita kan hanya terpaut mengajar di kelas, hanya terpaut dengan buku, paket, dan latihan. Nah, sedangkan yang dipaparkan oleh Hal tadi, kita bisa yang menampilkan gambar luar tadi. Ya, kita untuk memancing anak itu tadi. Ya, bukan dalam artian tidak boleh menggunakan buku paket, boleh. Tapi kita pernah Ibu Leha, kalau buku paket itu masuk ke sumber belajar ya. Nah, kita intinya biar anak tentram di kelas. Itu tadi ada tulisan di situ tadi. Apa? Yang di kelas ya. Nah, itu kita apa? Anggap anak itu sebagai teman kita untuk belajar. Kita tidak boleh memvonis siswa-siswa kita. Memberi hukuman juga seperti itu. Nah, kemarin ada juga Leha, ini pengalaman waktu saya praktek di kelas 6B. Saya memang mengiming-imingkan bagi siswa yang aktif di kelas, nanti ibu kasih hadiah. Yo, nuntut terus, jangan minta hadiah terus. Yo. Nah, itu hari ini sudah dipaparkan semua Ibu Alha. Kami sudah apa namanya itu agak paham, belum begitu paham Bu Alha, ya. Dan jelas dari situ kita bisa ambil bahwa ketika kita menghukum anak, janganlah kita menghukum di apa namanya itu ketika di kelas apa namanya kita kasihlah per individu. Sudah itu menghukumnya secara apa tadi positif, ya, ya. Kita mengubah anak, bukan kita anak itu harus nurut apa keadaan kita, tidak bisa. Mungkin itu yang bisa kami tangkap. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Sis? Kalau Bapak Ibu guru ada yang ingin menyampaikan ide-idenya atau undang-undangnya, bisa kita diskusikan. Kok masalahnya banyak sebenarnya? Oh iya Pak Nis, boleh Pak Nis. Saya udah tadi sudah saya sampaikan baper perasaan yang masuk dalam pelajaran. Ya, harapan kita dengan setelah hari ini, setelah adanya calon guru penggerak ini, Pak Yudi akan terus bersama kita. Terus bersama kita ya. Ada Bapak Ibu yang akan kita bahas atau unek-uneknya yang bisa kita apa namanya itu pecahkan bersama supaya pecah. Sekarang memang saatnya jam-jam makan Bu Alha. Jadi agak-agak mulai agak meredup. Sabar. Silakan Bapak Ibu kalau ada ingin dibahas. Nanti kalau tidak ada yang dibahas, ini ada satu lagi dari materinya itu dia. Kita selesai yang ini dulu. Hati-hati yang perlu nyantuk. Sampaikan aja. Tanya. Yang masalah ini. Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari Ibu Alha. Mungkin kita buka sesi pertanyaan, bisa 2, 1, atau 3. Kita persilakan kepada Dewan Guru untuk satu pertanyaan dulu. Kalau masih ada waktu nanti kita tambahkan. Ya, silakan Ibu Reka. Ya, Bu Nadia. Cuma nempel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Aleha, menurut Ibu bagaimana menjadi guru yang baik itu? Ibu Brenda, mungkin langsung menanggapi dari pertanyaan Ibu Nadia, bagaimana menjadi guru yang baik tersebut. Sebenarnya ini bukannya saya baik, kita begini ya. Sebenarnya di dalam diri sendiri kita ya, itu adalah tergantung diri kita sendiri, masing-masing diri kita sendiri. Nah, tadi kan ada posisi kontrol guru. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasannya posisi kontrol nomor 1 dan 2 itu adalah posisi kontrol yang menciptakan identitas gagal murid. Jadi kalau bisa kita sebagai guru jangan lagi di posisi kontrol nomor 1 dan nomor 2 yang ini tadi, di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah ini jangan lagi di posisi 1 dan 2. Kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Nah kalau tidak kita laksanakan tanpa bagus, karena ini adalah identitas gagal siswa. Kalau baiknya sebagai guru itu kita berada di posisi kontrol 3, 4, dan 5, teman, pemantau, dan manajer. Seyogyanya guru ini diinginkan atau ingin berada di posisi kontrol guru yang nomor 5, yang paling baik, yaitu posisi kontrol manajer. Karena di sini kita berbuat bersama murid, artinya bukan kita saja. Jadi murid itu kita persilakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Kemudian nanti akan muncul nilai-nilai apa yang akan dituju dengan murid itu, seperti tadi, yang seperti datang terlambat tadi. Nah, sepertinya kan datang terlambat tadi, bila kita memposisikan pada di manajer, bahwasanya nilai anak itu tadi, disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya. Apabila misal pada pembelajaran di kelas sudah kita terapkan di manajer, posisi manajer nomor 5, tidak memungkinkan bisa kita turunkan ke posisi nomor 4 di pemantau. Apabila tetap tidak memungkinkan, bisa kita turunkan di nomor 3. Jadi tinggal tergantung. Ya, jadi tapi jangan lagi di posisi nomor 2 ataupun nomor 1. Nah, karena kalau yang 3, 4, 5 itu adalah identitas suksesnya siswa, tapi tidak bisa dengan cepat kilat, butuh proses yang panjang. Nah, tapi inilah tadi harus berkolaborasi dari keluarga, kita sebagai guru, dan anak murid itu sendiri. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan. Nah. Oh ya, ya silakan mereka. Kamera. Mereka dari sana atau dari sini? Ke depan. Kemana wajah Eka tuh? Nah, kan? Di sana tuh. Dekat sedikit. Kami mau nanyakan, kami masih di posisi 1 dan 2. Aku itu masih belajar, mengajar, sama seperti guru yang lain, tapi mungkin yang lain lebih profesional mungkin ya. Nah, kami mau tanya nih, kalau kami masih 1 dan 2 tadi itu ya, katanya kan gagal, kira-kira mungkin gagal ya. Nah, yang mau saya tanya, kan yang nomor 3 teman, anak SD bisa dijadikan teman untuk mengajar. Kalau menurut pandangan saya, kalau untuk tingkat remaja atau SMA, SMK atau SMA mungkin lah ya, karena mereka kan sudah gimana ya, dari masalah sikap atau dari kan sudah. Kalau untuk anak ini kan mereka kan masih anak-anak ya, untuk bisa dijadikan teman untuk mengajar itu gimana? Masih gitu kan pertanyaannya.
kepada Ibu Reka, dia memaparkan satu pertanyaan. Ini pertanyaannya untuk tingkat SD, Bu Reha. Apakah siswa SD ini bisa kita jadikan teman? Ya, persilakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Reka atas pertanyaannya. Izin menjawab ini lebih pada berbagi, bukan menggurui. Sekali lagi, atas pertanyaan tadi, posisi teman ini bisa tidak diterapkan ke anak SD? Bisa. Ya, bisa. Mungkin saya juga awalnya selalu berada di hukum dan perempuan merasa bersalah. Siswa, kalau anak beribu, saya marah awal kan. Nah, setelah mempelajari hukum ini, anak itu saya ajak ngobrol. Jadi anak itu saya panggil. Jadi tidak saya marahi di depan forum. Misalkannya ribut, hai kamu dia, itu kan termasuk ke penghukum di situ. Atau kita nih, ibu guru lagi jelaskan, sibuk aja ngobrol, dia langsung sadar, ya. Nah, tapi di situ adalah membuat orang merasa bersalah. Memang dia merasa tersindir kan dengan kita seperti itu tadi. Nah, kalau kita teman, kita panggil, kita dekati anakku. Jadi kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol. Bisa anak SD itu. Kalau semuanya ribut, perasaan kami yang ngajar ya, anak tuh subhanallah la ilaha illallah. Aku hampir ucap terus anak tuh dari ujung situ sampai ujung situ di depan belakang dah ada yang gitu lah diomongkan dah juga lah di itu diarahkan juga lah dipanggil anaknya diomongkan kembali katanya saya dijadikan teman kok malah jadi tambah seperti itu. Makanya kami bingung lah yang harusnya aku lakukan untuk ngajar mana gitu lah biar anakku ngerti biar paham biar bisa ibarat kata sukses ngajarnya Ya, kan. maksud di sini sukses itu bukan sukses ngajarnya. Tapi identitas anak itu terbentuk itu sukses. Artinya nilai-nilai kebajikan itu anak itu tumbuh dari dalam diri. Bukan cara kita yang ngajar itu kalau anak tuh diam kita berarti berhasil. Bukan seperti itu. Apalagi kita sudah merdeka belajar berhamba pada anak. Apalagi anak sudah dimerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu dimerdekakan. Jadi anak itu bisa memilih sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing tadi. Itulah tugas kita tadi, menuntun, menggali. Nah sebentar, sebelum yang kata Ibu Reka tadi menyampaikan bahwasannya kalau saya ngajak anak tuh ribut terus. Nah itu tadi, kita kembali ke sini. Di sini. Pada saat kita memasuki belajar, kita buat dulu ya, kita kesepakatan kelas dengan anak-anak. Tadi, yang seperti tadi saya sampaikan, kita bagikan sticky note atau kertas warna-warni itu, atau boleh kertas tidak ada, boleh kertas ini kita buat kita bagikan sama anak satu-satu. Jadi apa peraturan yang ingin kalian terapkan selama pelajaran saya, selama pelajaran ibu. Anak tuh bisa tulis sendiri. Karena ini sudah saya terapkan di kelas, di 2 kelas. Karena kebetulan sudah bukan kemarin hari ini kita posisi MBK kan anak tidak bisa. Nah, itu sudah anak itu sudah paham sendiri dia. Bisa kemarin saya masuk ke kelas NAPA. Jadi dia bukan keyakinan kelas. Jadi pada saat saya menjelaskan, anak tuh aja ngobrol. Jadi kawannya yang negur, kawannya sendiri negur. Ingat tidak, kita kan baru buat. Kan kita tadi buat. Jadi saling menghormati anak tuh dari muncul dari dalam diri dia. Mungkin tidak bisa instan, Ibu Eka. Misalkan kita ngajak anak tuh harus diam, tidak bisa. Ya, karena anak tuh banyak kita dengan berbagai macam karakter anak. Nanti kan cara pendekatan kita tadi lagi pendekatan kita sama anak tadi ada anak yang dia karakternya seperti ini. Jadi sikap kita ke anak itu seperti ini. Jadi anak itu pada intinya kalau kita sudah ambil hatinya anak itu dengan sendirinya langsung dia kayak sama kita tuh. Jadi tidak perlu kita marah, jangan bapak itu enak, bapak itu anak tuh sudah langsung disiplin sendiri dia. Tidak perlu kita marah lagi, tidak perlu kita singgung-singgung lagi, anak tuh sudah muncul. Tetapi tadi langkah pertama kita adalah membuat keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas ini tadi. Jadi anak diutamakan, dicoba dulu Bu. Kita coba dulu di kelas. Karena ini baru saja saya terapkan minggu lalu, 2 minggu lalu. Minggu pertama saya terapkan ke kelasnya Ibu Sugini 6C. Minggu kemarin ke Ibu kelas Ibu Wiwi. Mungkin minggu ini tadi ke kelas Pasis. Makin baru buat kita beratur. Tidak bisa membuat perubahan itu langsung dapat. Kita berproses. Tidak bisa. Jadi minimal kalau waktu kita
ada satu kelas. Ya, jadi sama halnya dia waktu kita ke lapangan anak sendiri. Apa dia mau mulai pelajaran dengan tepat waktu? Anak sendiri dia. Pokoknya kita sudah buat kesepakatan dengan memang Ibu Aleha. Apa jangan terlambat, dia sudah tahu. Dan saya ke atas masuk. Nah, kawan di sini saya ada yang kawan yang belum masuk, dia masih misalkan yang bawah. Ada satu yang teriak, masuklah. Kan kita apa sudah ada dia, sudah ada yang nyangkut. Itu tidak bisa kita mengubah sepikiran atas tingkah laku anak. Jadi kita berusaha untuk menuntut tadi anak-anak. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan bulan depan tadi semoga muncul dari dalam diri anak tadi mendapatkan nilai keyakinan dari dalam diri. Seperti itu yang akan Bagaimana mereka? Jawabannya? Saya menambahkan sedikit, intinya di dalam kelas itu kita lah sebagai kita yang sebagai pengaturnya, bagaimana mengusahakan anak itu supaya tidak ribut. Kalau kita menonton selalu hari ini ngajar langsung buka halaman, baca, latihan, otomatis ribut. Nah, pengalaman kami dari PPG ini, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat, ya, yang kami dapat dari PPG. Nah, selain betul yang kata Ibu, contoh yang dari Ibu Arha tadi, ya, kita buat kontrak, istilahnya kontrak ya, termasuk kontrak lah, kontrak kesepakatan kita dalam kelas. Kalau Ibu lagi menerangkan, jangan peluk-ilir masuk ke kelas, itu namanya kontrak. Kita buat kontrak mengajar dulu. Sudah itu kita pahami karakter anak-anak itu tadi. Nah, dan sudah itu dalam kelas kita selalu berubah-ubah. Seandainya hari ini kita materi angka biru. Nah, kalau kita hanya 4 kali depan, Ibu nih suruh baca itu. Nah, kan? Kita ganti cara mengajar kita tadi. Apakah kita tampilkan video ataukah kita tampilkan cara menulis? Itu namanya trik guru masing-masing. Bukan dalam artian saya sudah sukses, belum. Tapi itu kita berbagi sama kata Alfa tadi, bukan untuk mengajari, bukan saling berbagi. Itu saja yang dapat kami tambahkan. Itu saja dari Ibu Aneka. Ya. Nanti kita sama-sama menerapkan. Sama-sama kita belajar, memperbaiki. Nanti Ibu Reka kita sama-sama mencoba. Ya. Itu kita. Kalau sekolah saya juga gimana? Kalau sekolah Ibu Bapak Dewan Guru, berapa tahap sudah kita lalui, pemaparan panjang lebar sudah dipaparkan oleh Ibu Aleha, berbagai unek-unek dan pertanyaan pun sudah terlontar dari kita. Nah, hari ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai Dewan Guru, sebagai guru dalam kelas itu kita menerapkan keyakinan terlebih dahulu. Sudah itu kita harus memposisikan diri kita sebagai 5 posisi kontrol tadi, di mana kita sudah tahu kita ini masuk ke poin yang mana di antara kelima ini, apa masuk ke poin penghukum, pembuat dosa bersalah, orang bermasa bersalah, atau kita sebagai teman siswa. Yang keempat sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Nah, dari paparan tadi kita bisa menentukan, oh, kalau saya masuk ke yang sebagai posisi yang ke-1, kedua itu berarti saya belum berhasil di kelas. Kita bisa koreksi diri kita masing-masing.
ketiga, keempat, dan kelima, berarti kita sukses. Nah, dalam hal ini kita bersama-sama untuk mencoba mengubah. Ini butuh proses ya Bu ya, Pak ya. Nah, mencoba berguyur-guyur untuk mengadakan perubahan dari posisi kontrol kita masing-masing tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan acara ini kita diridhoi oleh Allah. Semoga kita menjadi guru yang profesional. Kepada pemateri hari ini kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau berbagi. Itu saja, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Sebelum saya tutup, mungkin saya banyak kesalahan dalam memimpin untuk sosialisasi ini. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada di slide yang di 9, bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini kita sama-sama. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya kalau kita tergerak dengan dari dalam tergerak itu bergerak. Dengan tidak bergerak ini kita menggerakkan orang lain. Jadi nanti dengan di sini dengan pemahaman positif ini, mudah-mudahan kita sama-sama tergerak setelah ikut ini tadi. Kita bergerak mendengarkan di kelas dan akhirnya menggerakkan orang lain, siswa ataupun murid kita ataupun guru yang lain. Ya, kita sama-sama 09 Pak yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misa Nasi, wali kelas 4A dari SDN 09 Kepayang. Yang saya dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak Aleha Meranti. Saya akan merubah pola pikir saya dalam mendidik dan mengajar, di mana selama ini saya masih membuat orang itu merasa bersalah, sering menyinggung bahwa mereka itu harus memiliki perubahan. Nah, keinginan saya ke depannya, bagaimana saya itu harus bisa memposisikan diri saya itu kepada siswa itu sebagai teman, kalau bisa itu sebagai pemantau, dan yang terbaik itu dimana sebagai manajer, supaya proses dalam pembelajaran di kelas lebih kondusif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto selaku guru SDN 09 Kepahyang, peserta diseminasi aksi calon guru penggerak tahun 2022. Adapun hal yang didapat pada hari ini, materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak, yang pertama beberapa hal penerapan budaya positif, senang, bersemangat untuk yang dilakukan, dan posisi selama ini juga penerapan hukuman atau untuk kedepannya nanti lebih saya akan berada di posisi yang lain dan akan memperbaiki, karena di posisi itu ada posisi penghukuman, membuat orang bermasalah atau menjadi teman, pemantau, manajer. Namun di posisi saya setelah melihat materi yang disampaikan itu posisinya posisi manajer, karena untuk bila permasalahan sekolah yang akan datang dilaksanakan itu penggunaannya segitiga restitusi. Itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang ada sekolah, yang ketiga menanyakan keyakinan diri sendiri. Nah, untuk pemateri calon guru penggerak Ibu Aleha, tetap semangat, tetap tergerak, bergerak, menggerak,
dan semoga lulus jadi guru penggerak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.